Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat pagi, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan partner saya. Saya Dr. Vito Damai. Nah tadi kita udah lihat ya bagaimana kalau di rumah itu sebenarnya urusan perkakas di rumah tangga itu ada yang perlu diganti, itu urusan bapak-bapak atau urusan ibu-ibu aja ya sebenarnya? Betul, itu harus diganti secara rutin, terutama kayak tadi karpet, bantal. Karena kalau enggak, itu bisa menyebabkan penyakit kulit sampai pernafasan. Terus kayak spons juga Dr. Vito untuk cuci piring biasanya suka pada lupa diganti tuh. Soalnya kan sayang, kalau udah lama makin nyaman soalnya kan. Bener, aduh tetap aja diganti ya Dr. Vito ya. Iya. Sikat gigi juga jangan lupa harus diganti, apalagi yang pakai yang suka kencang-kencang tuh udah sampai nggak berbentuk. Wah, sampai mekar-mekar Dr. Vito gitu nggak? Nah itu kalau sampai mekar tuh kadang-kadang jadi bingung, takut ketuker sikat gigi sama sikat WC, takutnya gitu ya. Jangan sampai Nah ya. itu kan bikin orang sakit kepala kalau begitu ya. Nanti misalnya kadang-kadang betul ibu-ibu di rumah, aduh nih kok rumah berantakan banget. Nah ngomong-ngomong soal sakit kepala, kita akan bicara mengenai sakit kepala nyut-nyutan. Hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Hai Dr. Ziki. Halo. Kita akan bahas mengenai apa nih hari ini Dr. Sabrina? Hari ini kita bahas tentang sakit kepala nyut-nyutan ya Dr. Ziki ya. Penyebabnya apa, lalu bagaimana cara membedakan sakit kepala normal dan yang bisa menimbulkan penyakit serius. Tapi sebelum itu Dr. Vito, kita lihat dulu tayangan berikut. Pemirsa, sakit kepala bisa menyerang tanpa pandang usia dan bisa terjadi kapan saja. Bahkan saat bangun tidur pun nyeri kepala bisa mendera dan kadangkala disertai oleh rasa pusing atau sensasi rasa nyut-nyutan di pelipis kanan maupun kiri. Sakit kepala terbagi dalam beberapa jenis dan akan dirasakan pada beberapa lokasi pada kepala berbeda, seperti kening, kedua pelipis kanan dan kiri, nyeri di area ubun-ubun atau bahkan belakang kepala hingga leher. Karena bisa terjadi kapan saja, gejala ini sangat mengganggu aktivitas. Ada kalanya kita menganggap sakit kepala adalah gejala remeh yang bisa hilang dengan sendirinya. Ada yang mengatasinya dengan tidur seharian, ada pula yang terus mengkonsumsi bergelas-gelas air putih, dan ada pula yang mengobatinya dengan terapi pijat tepat di titik nyeri kepala. Namun tahukah Anda bila nyeri kepala juga bisa terjadi sebagai sebuah indikasi adanya penyakit yang berbahaya? Dan gejalanya bisa tak itu-itu saja. Ada yang disertai pusing 7 keliling, muntah, bahkan hingga hilang kesadaran. Biasanya kita akan merasakan sakit kepala saat kurang tidur atau stres melanda. Nyerinya bisa dirasa ringan, namun kadang nyeri tak tertahankan. Lalu apakah sakit kepala disertai dengan rasa nyut-nyutan di kepala termasuk gejala berbahaya? Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Simak informasinya di Hidup Sehat sesaat lagi. Kepala nyut-nyutan, kadang-kadang orang ini mungkin bingung ya, ini mau diapain? Kalau dipentokin ke tembok malah tambah sakit kan, diinjek-injek juga nggak boleh kan kalau gitu ya. Karena itu kita harus tahu nih apa penyebabnya dan juga apa solusinya sebenarnya. Nah kita Dr. Ziki kita tanya-tanya dulu dan juga ada fakta mitos untuk saya. Oke, Dr. Ziki, fakta mitos yang pertama dokter tentang nyeri kepala nyut-nyutan nih. Katanya sakit kepala nyut-nyutan ini dapat menghilang dengan sendirinya. Ini fakta atau mitos dok? Itu antara fakta dan mitos sebenarnya. Antara fakta dan mitos. Iya. Jadi karena ada beberapa sakit kepala nyut-nyutan yang bisa hilang dengan sendirinya, tapi ada juga yang bisa terus-terusan, bahkan ini salah satu tanda dari suatu penyakit yang nanti kita bahas lebih bahaya lagi. Oke, Gitu. berarti lebih cenderung ke mitos kali ya, supaya masyarakat waspada ya. Iya, jadi tidak semua sakit kepala nyut-nyutan akan hilang sendiri. Oke. Kalau misalkan ini dok, sakit kepala itu kadang-kadang suka beda-beda ya, di depan, di belakang, di pinggir. Itu katanya memiliki penyebab yang berbeda juga. Ini fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Fakta. Jadi kalau untuk sakit kepala kita harus mengetahui satu adalah lokasi. Kemudian yang kedua onset atau keluhan ini muncul dari kapan. Kemudian frekuensinya seberapa sering, apa pencetusnya dan sakitnya seberapa hebat. Nah itu 5 ini harus kita waspadai. Jadi karena dari lokasi dan tadi itu yang saya sebut itu mencerminkan sakit kepala yang jenis apa dan penyebabnya apa dan berpengaruh terhadap gimana cara ngobatinnya. Nah ini sakit kepala pun ada banyak. Sampai sakit kepala nggak? Jadi karena itu harus tahu dulu, makanya ikut sampai habis ya. Ini yang paling menjadi pertanyaan karena kalau misalkan ada tekanan darah tinggi, orang kan banyak tuh tensi tinggi ya. Tekanan darah tinggi atau hipertensi katanya bikin kepala tambah nyut-nyutan. Ini fakta atau mitos? Kita perjelas dong. Itu adalah mitos. Mitos. Iya, mitos. Okay. Jadi yang kita tahu nama tekanan darah tinggi selama ini mungkin masyarakat mengkaitkan dengan, oh kepala saya sakit berarti tensi saya naik gitu ya. Itu sebetulnya adalah suatu yang terbalik ya. Jadi
Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah silent killer, jadi dia tidak memberikan gejala sampai memberikan komplikasi lebih lanjut. Nah, kenapa orang darah tinggi kok ada hubungan dengan sakit kepala? Terbalik, justru karena dia sedang sakit kepala, kemudian ditensi, pasti tensinya naik. Karena pada prinsipnya bukan hanya sakit kepala, apapun yang dirasakan di tubuh tidak nyaman, baik itu sariawan, kita keseleo, kita apapun itu, atau sakit kepala, ketika ditensi, pasti tensinya akan meningkat. Jadi bukan tekanan darah tinggi yang menyebabkan sakit kepala. Atau mungkin juga memang dia udah darah tinggi sebenarnya. Betul. Jadi selama ini tinggi terus. Nah, pas sakit kepala pas diukur tensi. Pas ngecek, Baru akhirnya pas tahu. dibilang, oh dikaitkan, padahal terbalik. Selama ini udah darah tinggi dari dulu ya. Udah dari dulu. Tensi kapan pun emang tinggi. Jadi nggak ada hubungannya. Ayo. Betul. Jadi pemirsa juga harus waspada nih Dokter Vito. Jadi kalau misalkan yang jangan nunggu hipertensi baru cek ya kan, harus cek secara rutin, dicek tekanan darahnya gitu. Karena kadang-kadang orang kalau nyalain hipertensi bikin sakit kepala, mereka telat nanti. Takutnya udah datang ke dokter Ziki udah stroke nanti takutnya ya. Ya, Aduh, udah pecah pembuluh bahaya darah, banget ya. udah PR kan nanti kan. Iya. Nah, itu. Oke, fakta mitos berikutnya dokter, ngomong tentang bahaya tadi nih, sakit kepala nyut-nyutan ini dapat disebabkan karena pelebaran yang tidak normal pada pembuluh darah di otak nih dok. Nah kalau misalkan pecah itu dapat menyebabkan pendarahan dan menyebabkan kefatalan, bisa mengancam jiwa. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Fakta, ini Ya. harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jadi ada yang namanya suatu pelebaran pembuluh darah abnormal, kita sebut namanya aneurisma. Gampangnya seperti balon ya. Jadi balon itu semakin ditiup semakin lebar tapi semakin tipis dindingnya. Dan karena ini ada di arteri atau pembuluh darah yang dari otak, dari jantung, maka dia akan mengikuti irama pompa jantung, akan nyut nyut nyut. Nah, kalau ini berlanjut, tekanan terus tetap ada dan dinding makin tipis, maka biar pecah. Kalau terjadi pecah pada pembuluh darah yang sebesar ini akan memberikan perdarahan yang sangat banyak, sangat bisa membuat suatu kejadian yang fatal bahkan kematian. Jadi hati-hati. Nah dok, tapi ini mungkin pesan singkat aja kepada pemirsa ya. Maksudnya gimana cara mencegahnya atau bisa mendeteksi dari awal ya. Kadang-kadang mungkin kan kalau dokter Ziki bilang, oke ini saya MRI dulu, wah sakit kepala doang masa di MRI gitu. Betul. Mungkin karena mereka nggak tahu dok. Jadi kalau sakit kepala yang nyut-nyutan, tapi lokasinya di situ-situ aja, kemudian tadi kan saya sebut tuh ada lokasi, onset ya kan, kapan mulainya, frekuensi, kemudian lokasi di situ aja, dan semakin sering, semakin berat, semakin pokoknya kok kayaknya kemarin nggak begini, kok sekarang makin jadi ya. Nah, beda yang sekarang sama yang kemarin atau kemarin sebelumnya. Nah ini tanda sakit kepala yang harus diwaspadai. Karena sakit kepala yang biasa, tanda kutip ya, itu biasanya dengan istirahat atau obat-obatan standar dia menghilang. Tapi ketika kok nggak hilang-hilangnya makin jadi, nah ini harus hati-hati. Oke, jadi jangan sepelekan sakit kepala ya. Kalau sakit kepalanya berlanjut, apalagi makin berat, perlu dikonsultasikan ke dokter. Betul. Nah, dokter ini masih banyak fakta mitos yang akan kita konfirmasi ke dokter, akan dijawab. Tapi sebelum itu, pemirsa kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat. Nah itu tadi pemirsa, macam-macam sakit kepala. Ternyata sakit kepala nggak disebabkan karena tanggal tua atau anak nggak mau makan aja ternyata dokter Vito Oh ya. iya, jelas dong. Ada juga gap Duh. lain, misalkan PPKM yang nggak kunjung berhenti, Benar. atau mungkin juga karena orang belajar online terus, jadi sakit kepala deh yang ngajuin di rumah ya. Betul. Bayar kuotanya juga itu bikin sakit kepala juga ya dokter Vito ya. Nah, itu kembali lagi nih, sekarang bayar kuota ya, orang bikin nyut-nyutan lah, kepala nyut-nyutan, bisa juga karena yang lain. Tadi ada ini ya dokter Ziki ya, ada fakta-fakta mitos yang kita mau bahas lagi ya berikutnya ya. Nah ini pertolongan pertama pada sakit kepala nyut-nyutan adalah dengan konsumsi obat pereda nyeri yang aman. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta. Jadi ya boleh yang namanya sakit kepala itu kan sebenarnya kayak alarm ya, alarm yang bunyi kring gitu ya. Kalau alarm bunyi maka harus kita matiin dulu. Nah, cara mematikan dengan apa? Dengan konsumsi obat-obatan warung yang memang aman gitu, boleh ya kan. Tapi balik lagi, yang namanya alarm setelah dimatikan bukan ditinggalin, tapi harus dicek kenapa alarm itu bunyi. Karena kalau nggak kita matiin, terus kita nggak ngecek, hilang mobil kita gitu kan ya. Iya betul. Jadi setelah itu baru kita harus work up, harus kita follow up, kita konsultasi ke dokter kalau ini berulang dan tidak mereda dalam waktu agak beberapa hari. Nah itu. Oke. Jadi, tapi pertolongan pertamanya fakta. Fakta ya, pakai pereda nyeri. Kalau ngomong pereda nyeri dokter, ini sebenarnya seberapa banyak sih dok kita dapat mengkonsumsi dalam satu hari? Karena kan kalau kita baca kan aturan pakainya bisa 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Sebenarnya maksimal berapa hari? Kadang-kadang karena sakit kepala itu kan terus-terusan gitu ya.
tergantung dari jenis kandungan obat tersebut. Jadi sebenarnya ikutin aja dosis yang tercantum gitu ya. Tapi di situ juga ditulis loh, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bukan bila sakit berlanjut beli lagi ya. Jadi memang harus segera dikunjungi dokter kalau memang ternyata nggak hilang atau kok nggak mereda, berarti itu udah sesuatu yang terjadi lebih berat lagi gitu. Oke, jadi memang harus ikuti anjuran petunjuknya ya, petunjuk di si obat yang dibeli di pasaran itu. Oke. Nah ngomong dok, ini singkat aja deh, kira-kira obat warung apa aja sih yang boleh beli bebas tanpa resep dokter untuk orang-orang di rumah? Ya, biasanya yang memiliki kandungan-kandungan paracetamol ya, itu yang relatif aman ya. Sisanya sih sebaiknya biasanya nggak dijual secara bebas di warung atau minimarket gitu. Tapi kandungan paracetamol ini relatif aman karena memang dia lebih ringan dan toleransi dosisnya untuk terjadi gangguan itu sangat besar gitu. Bisa sekitar 8 gram ya, 4 gram sampai 8 gram. Sedangkan kita minumnya paling 3 kali 500. Nah itu. Tapi tetap pokoknya intinya kalau belum hilang harus konsultasi ke dokter terdekat karena jangan sampai kita kecolongan. Nah, ada juga nih kadang-kadang misalnya di rumah bilang, ini kan tulisannya katanya anjurannya diminum obatnya setelah makan. Nah, saya nggak bisa makan dok, karena nggak nafsu makan, jadi saya nggak pernah minum tuh obat. Nah, ada juga tuh. Gimana tuh? Pusing kan? Sembuh-sembuh itu ya, berarti ya. Dokter, sebenarnya kalau paracetamol itu minumnya setelah makan atau sebelum makan? Karena masyarakat juga pasti pada bingung, ini gimana diminumnya? Sebenarnya masalah makan atau sebelum atau setelah makan terkait dengan penyerapan obat tersebut, ya kan? Apakah obatnya lebih baik diserap dalam kondisi lambung yang kosong atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah obat ini memang mengiritasi lambung sehingga bisa menyebabkan asam lambung yang meningkat dan menyebabkan gangguan yang lain seperti MAH itu ya. Nah, terkait paracetamol pada prinsipnya ini relatif aman dan tidak menyebabkan iritasi lambung pada kebanyakan orang. Tapi kita tahu ada suatu efek obat yang disebut namanya idiosinkrasi, yaitu orang yang tidak memberikan, orang lain mayoritas tidak memberikan efek apa-apa, tapi pada dia memberikan efek yang terbalik. Nah, ini bisa juga. Jadi kalau memang ternyata sudah sangat sakit dan emang belum ketemu makanan, ya makan aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Nah, selanjutnya fakta mitos berikutnya Dr. Vito apa tuh? Nah, berikutnya nih katanya kalau kurang tidur ini menyebabkan orang kepala jadi nyut-nyutan. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta. Kayak Dr. Vito sering nggak sih dok? Apa? Operasi malam, bikin kurang tidur, aduh nyut-nyutan. Kadang-kadang begitu memang kalau sakit kepala, kalau lagi begadang ya. Dokter Siki mungkin kalau tiba-tiba dibangunin malam-malam karena konsul gitu ya. Iya, itu pasti tuh. Kayaknya penuh pala gitu ya itu. Jadi memang kondisi-kondisi kurang tidur, kurang istirahat akan menyebabkan gangguan aliran darah ke otak. Nah, gangguan aliran darah ini menyebabkan oksigenasi berkurang juga. Kalau oksigen berkurang, maka akan terjadi sedikit banyak pembengkakan sel-sel saraf. Pembengkakan ini akan menyebabkan tekanan di dalam kepala menjadi tinggi. Itu bisa menyebabkan sakit kepala, meskipun tidak berat, tapi cukup mengganggu. Oke, ada juga yang bilang bahwa kebanyakan nih dok, konsumsi kopi yang berlebihan ini dapat menyebabkan kepala nyut-nyutan. Fakta atau mitos dok? Ini sebetulnya fakta. Fakta. Seberapa banyak tuh dok? Nah, masalah banyak atau tidaknya, sebentar, ini menarik. Jadi gini, sakit kepala nyut-nyutan sebenarnya bisa diobatin dengan salah satu obat yang dikombinasikan dengan kafein, ya. Jadi kafein bisa menghilangkan sakit kepala, bisa. Tapi kafein yang berlebih bisa menyebabkan sakit kepala, bisa juga. Masalah seberapa banyak tiap orang dosisnya sangat personal. Jadi nggak bisa nggak bisa kita takar berapa sebut, berapa gelas, berapa ini nggak bisa. Jadi balik lagi, kita konsumsi secukupnya. Kalau memang dirasakan tidak memerlukan, ya sebaiknya jangan mengkonsumsi hal tersebut. Oke, karena kan Dr. Vito kalau misalkan minum kopi suka kerasa nggak sih kita suka jadi pengen lagi. Kalau sekali nggak minum tuh kayak ketagihan gitu Dr. Vito. Atau ada orang yang sakit kepala kalau nggak minum kopi pagi-pagi katanya. Dia pagi-pagi tuh kalau nggak minum kopi rasanya mau marah terus. Jadi sakit kepala jadinya malah. Tuh gimana tuh dok, bener nggak tuh? Ya sebenarnya kan itu balik lagi ya. Jadi ada yang namanya istilahnya caffeine withdrawal. Jadi kita lepas kafein. Jadi karena kafein itu tadi saya bilang di depan, dia memiliki efek untuk memberikan efek reda sakit kepala dengan cara membuat pembuluh darahnya menjadi lebih kecil. Itu bisa, ya kan? Nah, kalau memang dia ternyata membesar, maka akan memberikan rasa nyut-nyutan. Jadi itu harus diberikan kafein lagi. Itu yang pertama ya. Tapi kalau masalah urusannya marah-marah sebenarnya nggak ada hubungan sakit kepala sama marah-marah ya. Cuma biasanya kan gini, kalau ada rasa nggak nyaman dalam tubuh kita, ya even kita sariawan aja, pasti kan kayaknya cranky banget kan, jadi kayaknya nggak enak gitu ya. Nah itu sebenarnya. Jadi bukan sakit kepala bikin marah-marah, itu emang orangnya aja suka bawaannya, tubuhnya pendek mungkin ya. Lapar juga, kalau lapar suka pengen marah-marah ya. Iya. Tapi lapar juga bikin pasokan nutrisi atau oksigen ke otak jadi kurang juga bisa sakit kepala lah dok tuh. Bisa juga, karena gini, kalau ada masalah di lambung, maka aliran darah itu lebih cenderung lari ke pencernaan dulu.
Sedangkan otak memerlukan 20% aliran darah, sehingga ada istilahnya adalah fenomena pencurian. Sehingga oksigenasi ke otak sedikit terganggu secara temporer. Ini bisa menyebabkan keluhan. Makanya nggak nyaman jadinya ya. Ngomong soal makanan tadi ya, ada juga nih kalau habis makan micin gitu ceritanya, atau habis makan yang asin-asin, itu dapat memicu orang sakit kepala. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta, Ini fakta. Tapi fakta ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Jadi kita sebut ada beberapa sakit kepala, tadi di VT disebutkan ya, ada salah satunya migrain. Migrain adalah sakit kepala yang berdenyut hebat, bisa sebelah atau kanan kiri, yang diprovokasi oleh makanan biasanya. Bisa coklat, keju, vetsin, atau apapun sangat personal. Jadi untuk orang-orang yang sangat sensitif terhadap MSG, itu bisa menyebabkan sakit kepala pasca mengkonsumsi ini. Tapi tidak semua orang, hanya sebagian orang. Jadi kalau untuk orang-orang yang sudah sensitif, sebaiknya hindari konsumsi MSG sebanyak ini dengan banyak, karena bisa menyebabkan migrain tadi jadi kumat. Kayaknya orang-orang tuh harus mengenal diri sendiri deh, jangan cuma asal-asal aja. Dok, kenapa sakit kepala? Padahal dia udah bertahun-tahun merasakan itu ya, tapi mungkin nggak kenal dirinya sendiri, jadi nggak tahu kalau makan micin begitu, minum kopi begitu, gitu kali dokter. Benar, karena prinsipnya dokter yang paling jago itu adalah pasiennya sendiri. Betul. Pasiennya sendiri. Jadi mulai belajar mengenal diri kita. Kalau ada yang mau ditanyakan baru konsultasi. Nah, itu dia. Nah, sekarang juga kadang-kadang dokter saya, kadang-kadang karena sekarang mungkin banyak belajar online ya. Dan juga eranya orang rapat online. Aduh, itu bikin sakit kepala. Apalagi kalau misalkan rapatnya bisa berjam-jam, apalagi rapatnya itu bisa malam-malam. Aduh, itu. Apalagi kalau dibilang, ayo buka kamera semua, aduh. Itu fakta atau mitos dokter, kalau pemakaian gawai terlalu lama, ini dapat menyebabkan sakit kepala nyut-nyutan. Itu adalah fakta juga. Fakta juga. Nah, masalah gawai lama ini kan banyak selama ini di masyarakat beredar karena katanya radiasinya bikin sakit kepala ya. Padahal itu bukan itu sebenarnya, bukan radiasinya. Bukan. Pulsanya mungkin. Habis kuota yang sakit kepala. Jadi radiasi pada gawai itu adalah radiasi elektromagnet ya, bukan radiasi yang bahaya yang kita anggap seperti sinar X, bom atom atau nuklir, yang nggak kayak gitu, enggak. Tapi gawai ini cenderung membuat penggunanya pada posisi statis. Nah, posisi statis ini yang menyebabkan otot menjadi kaku. Otot menjadi kaku menyebabkan saraf ada gangguan, saraf terjepit, dan memberikan gejala sampai ke sakit kepala tadi. Oke, caranya juga ya posisi duduk, terus seberapa lama juga kan, gitu. Ada nggak sih dok stretching untuk merelaksasi atau kegiatan khusus nih untuk menangani sakit kepala nih, yang bisa dilakukan di rumah, khususnya untuk kepala nyut-nyutan? Ya. Jadi sakit kepala itu pada umumnya memang bisa, tadi kan kita pertolongan pertama bisa pakai obat-obatan yang dari warung dulu ya, tapi juga bisa kita membuat lebih nyaman diri kita dengan memberikan pijatan ringan pada daerah yang sakit di kepala. Itu boleh, itu ya boleh ya. Pakai tangan aja ya, jangan pakai kayu atau segala macam gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan stretching, yaitu stretching melemaskan otot-otot sekitar leher dan daerah sekitar kepala dengan cara kita melakukan peregangan ke belakang seperti ini tangannya. Oke, coba diajarin. Pemirsa pada ikutin di rumah ya. Yuk, ikutin yuk di rumah yuk. Mungkin kita madep belakang ya. Oke. Jadi tangannya ini madep ke dalam ya, putih-putihnya madep ke dalam, menghadap ke dalam. Kemudian kita tarik ke atas begini. Setinggi-tingginya, tapi badannya jangan nunduk. Tetap tegak, tetap tegak. Kita lakukan ini kurang lebih sekitar 10 sampai 15 detik sampai terasa peregangan. Nah, ini bisa diulang tiap jam. Untuk menghindari kekakuan daerah otot-otot sekitar kepala dan leher. Kalau ini otot-otot sekitar kepala dan leher sudah lunak, ya insya Allah sakit kepala nggak gampang mampir deh gitu. Iya betul, tapi kalau bisa berlanjut tetap harus konsultasi ke dokter ya dokter ya? Pasti. Nanti yang berikutnya juga kalau misalkan orang suka sakitnya tegangnya di leher gitu ya. Kadang-kadang bisa stretching juga ya, kiri kanan gimana dokter? Bisa, stretching kiri kanan bisa sebenarnya, kita mau begini boleh. Tapi stretching yang tadi saya contohkan, itu sebenarnya udah kena semua. Karena kalau kita harus begini, terus kita begini, kapan mulai kerjanya? Kita stretching terus. Kayak anak-anak stretching dokter Vito. Nanti yang sakit gitu kepala bosnya nanti ya. Berarti tadi bisa durasinya 10 sampai 15 detik, diulang per jam boleh ya? Per jam. Sampai kita merasa lebih rileks, lebih enakan ya? Iya. Oke, dokter. Langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, ini kalau misalkan mungkin kalau untuk yang di rumah ya, mungkin kira-kira perlu nggak orang mungkin ya mungkin cukup makan, artinya waktu makan teratur, atau juga lupa minum air kadang-kadang karena mungkin di ruangan ber-AC terus ya. Jadi mereka nggak pikir haus kali. Mungkin dokter bisa kasih tips supaya mencegah sakit kepala karena kerja, yang karena posisi dan lain-lain. Ya, kalau sakit kepala yang namanya sakit seluruh tubuh kita pasti urusannya dengan metabolisme juga dan aliran darah. Maka juga kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang oke dan hindari makanan-makanan
yang memberikan pencetus sakit kepala tadi, ya kan? Kemudian konsumsi air juga harus cukup karena gimana juga sirkulasi juga sangat mempengaruhi kebugaran tubuh ya. Dan yang ketiga jangan lupa stretching, apalagi di era pandemi seperti ini di mana kita dibikin jadi mager ya, malas gerak, maka kita harus stretching sesering mungkin karena dengan otot yang lentur dan sirkulasi darah yang bagus maka insya Allah sakit kepala nggak gampang mampir. Asik, Baik, terima kasih Dokter terima kasih Ziki. banyak. Nah, tadi udah ngomong soal makanan juga ya. Kita tahu makanan itu harus makanan yang bergizi dan penuh dengan vitamin atau mineral kan, apalagi di era saat ini ya. Terutama juga vitamin D. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas tubuh kita? Dan salah satunya bagaimana manfaat vitamin D kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.